Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, apa kabar kalian hari ini? Oke, semoga kalian semuanya ya diberikan kesehatan ya, sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran dengan semangat dan dengan lebih baik lagi. Baik anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang daur hidup tumbuhan ya. Jika kemarin kita sudah membahas tentang daur hidup hewan, maka kita lengkapi hari ini dengan membahas daur hidup tumbuhan, dimana kita akan membahas daur hidup secara vegetatif alami, kemudian vegetatif buatan, dan daur hidup tumbuhan secara generatif. Baik. Nah, jadi daur hidup tumbuhan itu atau perkembangan daripada tumbuhan dapat dilakukan secara generatif dan secara vegetatif. Ya, secara generatif yaitu melalui penyerbukan ya daripada bagian bunga itu, bunga tumbuhan ya. Di situ terjadi proses penyerbukan. Kemudian ada perkembangan tumbuhan dengan cara vegetatif tanpa melalui proses penyerbukan, di mana prosesnya ada vegetatif alami, kemudian ada vegetatif buatan. Nah, mari kita bahas satu persatu agar lebih jelas. Yang pertama, perkembangan tumbuhan atau daur hidup tumbuhan secara vegetatif alami ya, artinya tanpa melalui penyerbukan ya, tetapi prosesnya terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia ya. Sekali lagi, vegetatif alami adalah perkembangan tumbuhan tanpa melalui penyerbukan dan tanpa campur tangan manusia. Yang pertama adalah perkembangan dengan tunas. Nah, contohnya adalah tanaman pisang ya, di mana tanpa melalui penyerbukan. Ciri daripada vegetatif ini adalah tanpa melalui biji ya, tanpa melalui fase biji, di mana biji itu dihasilkan daripada proses penyerbukan. Nah, yang pertama vegetatif alami ini adalah tunas. Contohnya adalah tanaman pisang ya. Pisang berkembang melalui tunas yang tumbuh ya dari tanaman induknya, sehingga bertambah banyak jumlah daripada tanaman pisang itu. Kemudian contoh lagi adalah bambu ya. Bambu bertunas ya, biasanya namanya adalah rebung ya, tunas daripada bambu itu. Nah, jadi ini perkembangan bambu tanpa melalui penyerbukan, melalui tunas. Lanjut, umbi akar ya, umbi akar ini adalah bagian akar tumbuhan yang menggembung ya, yang mana ini bisa digunakan atau bisa berfungsi sebagai alat untuk perkembangbiakan, untuk memulai siklus hidup yang baru lagi bagi tumbuhan tertentu. Contohnya adalah wortel ya. Bagian wortel yang kita bisa makan itu sebenarnya adalah umbi akar, yang mana jika kita tanam ya umbi akar dengan sisa batangnya itu akan tumbuh tanaman baru. Kemudian lobak, nah, ini hampir sama dengan wortel ya. Ini juga mengalami vegetatif alami melalui umbi akar. Selanjutnya umbi batang. Nah, umbi batang berarti adalah batang yang menggembung yang bisa berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Contoh kentang ya,
Kentang yang biasa kita konsumsi, ya itu sebenarnya adalah umbi batang atau bagian batang yang menggembung, yang mana itu bisa berfungsi sebagai untuk perkembangbiakan secara vegetatif alami. Kemudian ubi jalar, ini juga umbi batang. Lanjut, masih vegetatif alami yaitu umbi lapis. Umbi lapis merupakan cara perkembangbiakan vegetatif alami daripada berbagai jenis bawang, ya, ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah, bagian daripada bawang itu adalah berlapis-lapis, ya, ada lapisan-lapisan yang mana itu membentuk sebuah siung. Nah, di situ akan dapat berkembang menjadi tanaman baru. Selanjutnya, akar tinggal atau rizoma. Nah, ini contoh tanamannya adalah alang-alang, kemudian lengkuas, jahe. Nah, jadi berbagai macam jenis jahean ini, keluarga sejenis jahe, mengalami perkembangan secara vegetatif alami menggunakan akar yang tertinggal, ya, atau akar yang tertinggal atau rizoma, ya, yang mana itu sering kita manfaatkan. Nah, itu adalah sebagai alat perkembangbiakan vegetatif alaminya. Kemudian geragih atau stolon. Nah, contoh tanamannya adalah semanggi, kemudian strawberry, ada juga pegagan. Nah, stolon ini sebenarnya adalah batang yang menjalar, kemudian akan terbentuk tunas yang baru daripada stolon tersebut atau batang yang menjalar tersebut. Semakin panjang dia menjalar, maka semakin banyak anakan daripada stolon yang akan terbentuk. Lanjut, spora. Spora adalah alat perkembangan vegetatif alami daripada tanaman paku, kemudian jamur, kemudian lumut. Nah, selanjutnya, membelah diri. Membelah diri ini hanya berlaku bagi tanaman yang kecil-kecil, ya, tanaman bersel satu, ya. Berbagai jenis alga hijau misalnya ini berkembang biak mengalami vegetatif alami, ya, dengan membelah diri, yaitu dari satu sel menjadi 2 sel dan seterusnya. Dengan cara membelah, satu sel membelah menjadi 2, 2 menjadi 4 dan seterusnya, maka akan berkembang menjadi lebih banyak lagi tanaman tersebut. Selanjutnya, vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan adalah perkembangan tumbuhan tanpa melalui penyerbukan dan dengan campur tangan manusia. Nah, contoh mencangkok. Berikut ini adalah gambaran proses mencangkok. Ya, mencangkok ini hanya dapat dilakukan pada tanaman dikotil, ya, yang memiliki kambium. Prosesnya pada gambar, kulit kayu dikelupas, kemudian dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa, diberi tanah,
kemudian ditutup rapat, maka dalam jangka waktu tertentu akan tumbuh akar di situ, kemudian bisa dipotong dan dipindah menjadi tanaman baru. Nah, ini perlu campur tangan manusia. Kemudian stek. Nah, stek ini adalah cara berkembang biakan vegetatif buatan dengan memotong batang suatu tanaman kemudian menancapkan atau menanamnya di dalam tanah langsung. Dari situ akan tumbuh daun dan seterusnya menjadi tanaman baru. Ya. Ini adalah stek, contohnya pada tanaman singkong, kemudian mawar dan tanaman yang lainnya, ya. Dimana dengan cara yang sangat sederhana, dengan memotong batang suatu tanaman tertentu, tidak semua tanaman bisa di stek, ya. Kemudian ditanam langsung ke media tanam atau ke dalam tanah, maka akan tumbuh akar, daun dan seterusnya menjadi tanaman baru. Itu adalah stek. Kemudian vegetatif buatan berikutnya adalah menempel atau okulasi. Nah, ini dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke dalam batang induk tertentu. Nah, dengan begitu diharapkan ada muncul tanaman dengan kualitas yang lebih baik, ya. Kemudian menyambung atau mengenten. Ini hampir sama dengan okulasi atau menempel. Bedanya ini yang ditempelkan adalah pucuk, ya. Pucuk disambungkan dengan batang tanaman induk tertentu, ya. Kalau tadi cuma menempelkan tunas, yang ini tempelkan adalah pucuk, ya, pucuk daripada tanaman tertentu, ya, disambung dengan batang indukan, ya, sehingga ini juga diharapkan akan muncul atau akan terbentuk tanaman baru yang kualitasnya lebih baik. Lanjut, merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara membelokkan, ya, cabang suatu tanaman kemudian ditimbun dengan tanah. Dari situ muncullah akar. Setelah akar muncul, cabang tersebut bisa dipotong kemudian dipindah menjadi tanaman baru. Kemudian kultur jaringan. Ini bisa dilakukan untuk semua tanaman, ya, dengan mengambil sel induknya kemudian dikembangkan dengan cara khusus sehingga terbentuk tanaman baru yang jumlahnya bisa lebih banyak lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan berkembang biakan atau perkembangan tumbuhan atau daur hidup tumbuhan secara generatif. Perkembangan atau daur hidup tumbuhan secara generatif diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan terjadi di bagian bunga, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari ini benang sari, berasal dari benang sari yang merupakan alat kelamin jantan. Kemudian putik adalah alat kelamin betina daripada bunga itu. Nah, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik itu disebut penyerbukan, yang mana itu nanti akan singkatnya dari proses penyerbukan akan terbentuk biji. Nah, biji itu akan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Ini adalah gambar pertumbuhan biji, ya, dari biji tanaman dikotil maupun monokotil. Dikotil
dikotil adalah tanaman yang memiliki bijinya memiliki 2 keping lembaga. Kalau monokotil hanya 1 keping lembaga ya. Biji tumbuh menjadi kecambah ya, tumbuh akar, kemudian tumbuh daun, seterusnya lengkap jadi tanaman yang dewasa. Lebih jelasnya, ini contoh tanaman monokotil adalah jagung ya, dari biji berkecambah, kemudian kecambahnya tumbuh menjadi tanaman yang belum berbunga ya, tanaman vegetatif berarti belum berbunga. Kemudian tanaman tersebut berbunga. Nah, dari setelah tumbuh bunga maka akan bisa terjadi penyerbukan, artinya sudah masuk fase generatif ya, penyerbukan menghasilkan biji ya, buah jagung atau biji jagung, dan seterusnya biji akan bisa berkecambah lagi membentuk tanaman baru lagi ya. Kemudian ini tanaman dikotil ya, bijinya berkeping 2, contohnya adalah mangga. Dari biji mangga diawali daripada ini pohon mangga berbunga terjadi penyerbukan terbentuk buah, dan di dalamnya ada biji mangga ya. Dari biji ini bisa tumbuh akar, berkecambah, bertunas, tumbuh daun, lengkap jadi pohon yang kecil dan membesar menjadi pohon mangga yang dewasa dan siap untuk berbunga dan mengalami penyerbukan, seterusnya menghasilkan biji, tumbuh akar, tunas, daun, dan menjadi tanaman yang sempurna. Nah, ini adalah serangkaian proses perkembangan secara generatif ya, diawali dari penyerbukan, tumbuh, kemudian menghasilkan biji dapat tumbuh ya, tumbuh akar, daun, dan seterusnya menjadi tanaman baru. Nah, sekian pembahasan kita tentang daur hidup tumbuhan yang harus kita ketahui agar kita dapat memperlakukan tumbuhan yang ada di sekitar kita dengan baik ya, untuk dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.